Kemarin ini ya, presentasi kelompok 5, 5 atau 6? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5 Sekarang ya. lanjut ke kelompok 6. Ya. Nah, untuk itu saya persilakan waktu dan tempat untuk kelompok 6. Silakan dipersiapkan. Untuk mengetahui kriteria mana yang gimana? Sudah bisa mulai? Silakan dibuka terlebih dahulu. Halo, kelompok 6. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di presentasi kelompok 6. Izinkan kami untuk menampilkan video presentasi kelompok kami. Ayo, dimulai. Siapa ini yang presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi
nilai integral. Di sini jadi kita punya soal integral 2 pangkat X sin 6X dx. Kita misalkan menjadi I ya. Lalu kita turunkan 2 pangkat X, turun dari 2 pangkat X itu 2 pangkat X ln 2. Integral dari sin 6X dx menjadi min cos 6X per 6. Lalu kita menggunakan rumus integral parsial. Kita masukkan terlebih dahulu 2 pangkat X dikali min cos 6X per 6 dikurang integral 2 pangkat X ln 2 dikali min cos 6X per 6 dx. Lalu kita hitung menjadi min 2 pangkat X per 6 cos 6X plus ln 2 per 6 dikali integral 2 pangkat X cos 6X dx. Cos 6X dx nya ini kita turunkan menjadi sin 6X per 6. Lalu kita akan menyelesaikan integral untuk 2 pangkat X cos 6X dx. Gunakan metode yang sama dengan yang tadi ya. 2 pangkat X cos 6X dx ini menjadi 2 pangkat X sin 6X per 6 dikurang integral 2 pangkat X ln 2 dikali sin 6X per 6 dx. Hasilnya menjadi 2 pangkat X per 6 sin 6X dikurang ln 2 per 6 dikali integral 2 pangkat X sin 6X dx. Substitusi hasil ini ke dalam ekspresi sebelumnya. Min 2 pangkat X per 6 cos 6X ditambah ln 2 per 6 dikali 2 pangkat X per 6 sin 6X dikurang ln 2 per 6 dikali integral 2 pangkat X sin 6X dx. Hasilnya menjadi min 2 pangkat X per 6 cos 6X ditambah ln 2 per 6 pangkat 2 dikali 2 pangkat X sin 6X dikurang ln 2 pangkat 2 per 6 pangkat 2 I. Lalu kita selesaikan I-nya. I plus ln 2 pangkat 2 per 6 pangkat 2 I sama dengan ln 2 per 6 pangkat 2 dikali 2 pangkat X sin 6X dikurang 2 pangkat X per 6 cos 6X. Terus kita faktorkan. I dikali 1 plus ln 2 pangkat 2 per 6 pangkat 2 sama dengan ln 2 per 6 pangkat 2 dikali 2 pangkat X sin 6X dikurang 2 pangkat X min 6 cos 6X. Bagi kedua sisi dengan 1 plus ln 2 pangkat 2 per 6 pangkat 2. Lalu hasilnya akan menjadi 2 pangkat X per 6 pangkat 2 plus ln 2 pangkat 2 dikali ln 2 sin 6X dikurang 6 cos 6X plus konstanta. Jadi di sini kita punya soal integral E pangkat min X cos X dx. Turunan dari E pangkat min X adalah min E pangkat min X. Integral dari cos X adalah sin X. Lalu dapat kita tuliskan E pangkat min X sin X dikurang integral min E pangkat min X sin X dx. Min ketemu min menjadi plus. Lalu kita integralkan E pangkat min X sin X dx. Turunan E pangkat min X tetap sama. Untuk integral dari sin X adalah min cos X. Sehingga integral E pangkat min X sin X dx adalah E pangkat min X min cos X dikurang integral min E pangkat min X dikali min cos X dx. Substitusikan kembali persamaan sebelumnya. Jika I tadi itu E pangkat min X sin X dikurang E pangkat min X cos X dikurang integral E pangkat min X cos X dx. Karena I adalah integral E pangkat min X cos X dx, lalu kita substitusikan I ke dalam persamaan. I sama dengan E pangkat min X sin X dikurang E pangkat min X cos X dikurang I. Menyelesaikan persamaan untuk I. Pindahkan I ke satu sisi. Jadi 2I sama dengan E pangkat min X dikali sin X kurang cos X. Maka menjadi setengah E pangkat min X sin X dikurang cos X plus Selanjutnya, korolari pada integral parsial. Korolari adalah kesimpulan turunan dari suatu teorema yang dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan integral tertentu dalam integrasi parsial. Korolari ini berguna untuk mempercepat penyelesaian integral eksponensial yang mengandung fungsi lain yang dapat dipresentasikan dalam bentuk
fx plus f aksen kolorari. Jika dalam sebuah integral kita menemukan bentuk e pangkat x dikalikan dengan ekspresi yang merupakan jumlah suatu fungsi fx dan turunannya f aksen x, maka kita dapat langsung menggunakan hasil ini tanpa harus menerapkan metode integrasi parsial penuh. Jadi fungsi korolari pada integral itu yaitu untuk mempercepat perhitungan ya. Contoh soal pertama, evaluasi integral e pangkat x dalam kurung 1 plus sin x per 1 plus cos x dx. Kita misalkan integral tersebut menjadi i. 1 plus sin x per 1 plus cos x sama dengan 1 plus 2 sin x per 2 dikali cos x per 2 per 1 plus 2 cos kuadrat x per 2 min 1 sama dengan 1 per 2 cos kuadrat x per 2 ditambah sin x per 2 per cos x per 2 sama dengan setengah sekant kuadrat x per 2 tambah tan x per 2 sama dengan tan x per 2 tambah setengah sekant kuadrat x per 2. Selanjutnya kita evaluasi integral e pangkat x per x plus 1 kuadrat dx. Kita misalkan integral tersebut menjadi i. Selanjutnya kita pecah bentuk x plus 1 kuadrat menjadi x plus 1 min 1 per dalam kurung x plus 1 kuadrat sama dengan 1 per x plus 1 dikurangi 1 per x plus 1 kuadrat. Lalu kita misalkan fx sama dengan 1 per x plus 1 dengan f aksen x sama dengan min 1 per x plus 1 kuadrat. Selanjutnya kita integralkan bentuk eksponensial. I sama dengan integral e pangkat x dalam kurung 1 per x plus 1 dikurangi 1 per x plus 1 kuadrat dx sama dengan e pangkat x 1 per x plus 1 plus c. Selanjutnya kita evaluasi integral dalam kurung 5 plus tan x plus sekant kuadrat x kurung e pangkat x dx. Kita misalkan fx sama dengan 5 plus tan x, maka f aksen x sama dengan sekant kuadrat x. Selanjutnya kita integralkan bentuk eksponensial. I sama dengan integral e pangkat x dalam kurung fx plus f aksen x dx sama dengan e pangkat x dikali fx plus c sama dengan e pangkat x dalam kurung 5 plus tan x plus c. Soal selanjutnya kita evaluasi x kuadrat plus 1 per dalam kurung x plus 1 tutup kurung kuadrat e pangkat x dx. Sebelum itu kita transformasi pecahannya terlebih dahulu. X kuadrat plus 1 per x plus 1 kuadrat sama dengan x kuadrat min 1 plus 2 per x plus 1 kuadrat sama dengan x min 1 dikali x plus 1 plus 2 per dalam kurung x plus 1 kuadrat sama dengan x min 1 per x plus 1 plus 2 per dalam kurung x plus 1 kuadrat. Selanjutnya kita substitusi fungsi. Misalkan fx sama dengan x min 1 per x plus 1, maka f aksen x-nya sama dengan 2 per dalam kurung x plus 1 kuadrat. Selanjutnya kita integralkan bentuk eksponensial. I sama dengan integral e pangkat x dalam kurung fx plus f aksen x dx sama dengan e pangkat x fx plus c sama dengan e pangkat x dikali x min 1 per x plus 1 plus c. Selanjutnya kita evaluasi integral e pangkat sin x dalam kurung sin x kali cos x plus cos x tutup kurung dx. Pertama-tama kita substitusi variabelnya terlebih dahulu. Misalkan t sama dengan sin x sehingga dt sama dengan cos x dx. Langkah selanjutnya kita integralkan bentuk eksponensial. I sama dengan integral e pangkat t dalam kurung t plus 1 dt. Selanjutnya kita gunakan sifat eksponensial. I sama dengan e pangkat t dikali t plus c. Langkah terakhir kita substitusi kembali. I sama dengan e pangkat sin x dikali sin x plus c. Soal selanjutnya kita evaluasi integral e pangkat x dikali dalam kurung cot x plus log sin x dx. Pertama-tama kita definisikan fungsinya terlebih dahulu. Misalkan f x sama dengan log sin x, maka f aksen x sama dengan
1 per sin X dikali cos X, sama dengan kotangen X. Berikutnya, kita integralkan bentuk eksponensial. I sama dengan integral E pangkat X dalam kurung fx plus f aksen X dx, sama dengan E pangkat X dikali fx plus c, sama dengan E pangkat X dikali log sin X plus c. Evaluasi integral khusus. Beberapa integral memiliki bentuk yang tidak dapat langsung diselesaikan menggunakan metode dasar, tetapi bisa dievaluasi menggunakan aturan khusus atau hasil turunan dari metode integral parsial. Evaluasi ini mencakup integrasi parsial lanjutan ataupun penggunaan korolari integral. Jadi di sini kita punya soal integral x plus sin x per 1 plus cos x dx. Kita gunakan unitas trigonometri, 1 plus cos x menjadi 2 cos pangkat 2 x per 2. Sin x-nya menjadi 2 sin x per 2 cos x per 2. Kita masukkan ke dalam soal tersebut menjadi x plus 2 sin x per 2 cos x per 2 per 2 cos pangkat 2 x per 2. Kita pisahkan menjadi dua bagian. Integral x per 2 cos pangkat 2 x per 2 dx ditambah integral tan x per 2 dx. Sederhanakan bentuk integral tersebut. X per 2 cos pangkat 2 x per 2 menjadi setengah x sekan pangkat 2 x per 2. Sehingga integral menjadi 1 setengah integral x sek pangkat 2 x per 2 dx ditambah integral tan x per 2 dx. Gunakan integral parsial untuk menyelesaikan x sekan pangkat 2 x per 2 dx. Hasilnya menjadi integral x sekan pangkat 2 x per 2 dx sama dengan x tan x per 2 dikurang integral tan x per 2 dx. Substitusikan ke dalam persamaan sebelumnya. 1 per 2 x tan x per 2 dikurang integral tan x per 2 dx ditambah integral tan x per 2 dx. Setelah penyederhanaan, hasilnya menjadi x tan x per 2 ditambah konstanta. Jadi sini kita punya soal integral log x kurang 1 per log x pangkat 2 dx. Kita sederhanakan menjadi integral log x per log x pangkat 2 dx dikurang integral 1 per log x pangkat 2 dx. Hasilnya menjadi integral 1 per log x dx dikurang integral 1 per log x pangkat 2 dx. Kita bisa perhatikan bahwa integral 1 per log x dx itu hasilnya menjadi integral log x pangkat min 1 dikali 1 dx. Nah, hasilnya log x pangkat min 1 dikali x dikurang. Nah, dalam kurung min 1 dikali log x pangkat min 2 dikali 1 per x dikali x dx. Lalu dengan memasukkan nilai integral 1 per log x dx dalam persamaan 4 diperoleh hasilnya itu x per log x plus integral 1 per log x pangkat 2 dx dikurang integral 1 per log x pangkat 2 dx plus konstanta. Lalu karena dikurang kita mendapat hasilnya yaitu x per log x plus konstanta. Soalnya masih sama seperti slide sebelumnya tetapi menggunakan metode substitusi. Jadi di sini kita misalkan log x dikurang 1 sama dengan t, lalu log x-nya sama dengan t plus 1. Kita ubah variabel x-nya. X sama dengan e pangkat t plus 1 sama dengan e kali e pangkat t. Diferensial dari x-nya itu dx sama dengan e dikali e pangkat t dt. Kita substitusi ke dalam integral. E integral t per t plus 1 pangkat 2 e pangkat t dt. Kita pisahkan pecahannya. E integral t plus 1 dikurang 1 per t plus 1 pangkat 2 dikali e pangkat t dt. Lalu hasilnya e integral dikali 1 per t plus 1 dikurang 1 per t plus 1 pangkat 2 dikali e pangkat t dt. Lalu kita identifikasi fungsi turunannya. Kalau misalkan ft-nya itu 1 per t plus 1, sehingga turunannya f aksen t sama dengan 1 min 1 per t plus 1 pangkat 2. Integral dapat tulis ulang sebagai e integral e pangkat t ft ditambah f aksen t dikali dt.
Lalu kita evaluasi. E dikali E pangkat T, Ft plus konstanta. Nah, E pangkat T plus 1 dikali 1 per T plus 1 ditambah konstanta. Nah, substitusikan kembali T plus 1 sama dengan log X. Jadi, E pangkat log X dikali 1 per log X tambah konstanta. Hasilnya, X per log X plus konstanta. Metode simpler untuk integral standar. Metode simpler untuk integral standar bertujuan untuk menghindari perhitungan yang panjang dan kompleks, sehingga integral dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Selanjutnya kita ke contoh soal latihan 16, yaitu integral log x per 1 plus log x kuadrat dx sama dengan i. Kita ibaratkan integral sebagai i. Lalu pertama-tama kita ubah log x menjadi 1 plus log x min 1. Jadi, integral 1 plus log x min 1 per 1 plus log x kuadrat dx. Kemudian kita pecah integral menjadi i sama dengan integral 1 plus 1 plus log x dx min integral 1 per 1 plus log x kuadrat dx. Selanjutnya, kita mempunyai integral 1 per 1 plus log x dx. Terus kita akan menerapkan integrasi parsial yang berupa integral u dv sama dengan uv min integral v du. Lalu yang 1 per 1 plus log x itu kita ubah menjadi 1 plus log x min 1 kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan ke rumus parsial sehingga sama dengan 1 plus log x min 1 kuadrat x dikurangi integral d min dx dalam kurung 1 plus log x min 1 kuadrat dikali x dx. Kemudian kita turunkan lagi x per 1 plus log x min integral dalam kurung min 1 dikali 1 plus log x min 2 kuadrat dikali 1 per x dikali x dx. Kemudian kita sederhanakan agar menjadi x per 1 plus log x plus integral 1 per 1 plus log x kuadrat dx. Nah, hasil akhirnya kita akan mendapatkan i sama dengan x per 1 plus log x plus ditambah integral 1 per 1 plus log x kuadrat dx dikurang integral 1 per dalam kurung 1 plus log x kuadrat dx. Jadi hasilnya adalah hasil dari integral saling hapus, yaitu i sama dengan x per 1 plus log x plus c. Selanjutnya ada identitas integral standar. Yang pertama, integral akar x kuadrat plus a kuadrat dx sama dengan x per 2 akar x kuadrat plus a kuadrat per 2 log dalam kurung x plus akar x kuadrat plus a kuadrat tutup kurung plus c. Yang kedua, integral akar x kuadrat min a kuadrat dx sama dengan x per 2 akar x kuadrat min a kuadrat per 2 log dalam kurung x plus akar x kuadrat min a kuadrat tutup kurung plus c. Yang ketiga ada integral akar a kuadrat min x kuadrat dx sama dengan x per 2 akar a kuadrat min x kuadrat plus a kuadrat per 2 sin akar min 1 kuadrat min 1 x
per A plus C. Selanjutnya kita akan membahas example 17 menggunakan cara partial integration by parts untuk menyelesaikan integral akar x kuadrat plus a kuadrat dx. Nah, notasi awalnya itu kita gambarkan sebagai I sama dengan integral akar x kuadrat plus a kuadrat dx. Kemudian kita terapkan integral parsial menggunakan rumus integral u dv sama dengan uv dikurangi akar v du. Nah, agar mudah dihitung kita bisa menulisnya sebagai integral akar x kuadrat plus a kuadrat dikali 1 dx. Nah, langkah selanjutnya kita harus menghitung turunan dari akar x kuadrat plus a kuadrat. Turunan dari akar x kuadrat plus a kuadrat yaitu d per dx akar x kuadrat plus a kuadrat sama dengan 1 per 2 akar x kuadrat plus a kuadrat dikali 2x sama dengan x per akar x kuadrat plus a kuadrat. Nah, kemudian kita terapkan integrasi parsialnya di sini. Menjadi I sama dengan akar x kuadrat plus a kuadrat dikali x min integral x per akar x kuadrat plus a kuadrat dikali x dx sama dengan x dikali akar x kuadrat plus a kuadrat dikurangi integral x kuadrat plus akar x kuadrat plus a kuadrat dx, sehingga menghasilkan x dikali akar x kuadrat plus a kuadrat min integral dalam kurung x kuadrat plus a kuadrat min a kuadrat dikurangi a kuadrat per akar x kuadrat plus a kuadrat dx. Nah, untuk yang selanjutnya, yang I sama dengan x dikali akar x kuadrat plus a kuadrat min integral akar x kuadrat plus a kuadrat dx plus a kuadrat integral 1 per akar x kuadrat plus a kuadrat dx itu berasal dari metode integrasi parsial sebelumnya, yaitu 2i sama dengan x akar x kuadrat plus a kuadrat ditambah a kuadrat integral 1 per akar x kuadrat plus a kuadrat dx, sehingga menghasilkan sama dengan x dikali akar x kuadrat plus a kuadrat min i plus a kuadrat dikali log dalam kurung x plus akar x kuadrat plus a kuadrat sama dengan c1. Sehingga hasil akhir kita memperoleh 2i sama dengan x dikali akar x kuadrat plus a kuadrat dikali log dalam kurung x plus akar x kuadrat plus a kuadrat sama dengan plus C1. Jadi hasil akhirnya I sama dengan X per 2 dikali akar X kuadrat plus A kuadrat ditambah A kuadrat plus 2 log dalam kurung X plus akar X kuadrat plus A kuadrat plus C. Baik, untuk contoh soal yang kedua, kita ingin buktiin nih apakah integral dari akar x kuadrat dikurangi a kuadrat dikali dx sama dengan x dibagi 2 dikali akar x kuadrat dikurangi a kuadrat dikurangi a kuadrat dibagi 2 dikali log dari x ditambah akar x kuadrat dikurangi a kuadrat ditambah c. Untuk pertama-tama kita misalin nih, misal u sama dengan x kuadrat dikurangi a kuadrat, maka kita mendapat turunan u-nya yaitu x dibagi akar x kuadrat dikurangi a kuadrat. Sementara untuk di v-nya yaitu dx. Untuk mencari v-nya kita tinggal integralin nih, yaitu integral dari dx yaitu x. Lalu untuk selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk parsial, yaitu menjadi sama dengan akar x kuadrat dikurangi a kuadrat dikali x dikurangi integral dari x dibagi akar x kuadrat dikurangi a kuadrat dikali x dikali dx, yang akan menghasilkan menjadi
X dikali akar X kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi integral dari X kuadrat dibagi akar X kuadrat dikali dikurangi A kuadrat dikali DX. Lalu untuk integral sisanya, kita rubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu menjadi integral dari X kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah A kuadrat dibagi akar X kuadrat dikurangi A kuadrat dikali DX, sehingga akan menghasilkan menjadi integral akar X kuadrat dikurangi A kuadrat dikali DX dikurangi A kuadrat dikali integral dari 1 dibagi akar X kuadrat dikurangi A kuadrat dikali DX. Untuk integral dari akar X kuadrat dikurangi A kuadrat dikali DX itu sama aja dengan integral yang awal tadi, sehingga kita rubah bentuknya menjadi sama dengan X dikali akar X kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi I dikurangi A kuadrat dikali integral dari 1 per akar X kuadrat dikurangi A kuadrat dikali DX. Lalu I-nya kita tinggal pindah ruaskan menjadi 2I sama dengan X dikali akar X kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi A kuadrat dikali integral dari 1 per akar X kuadrat dikurangi A kuadrat dikali DX. Sehingga untuk hasilnya yaitu sama dengan X dibagi 2 dikali akar X kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 dikali log dari X ditambah akar X kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah C, sehingga untuk pembuktiannya itu sama dengan benar. Untuk materi selanjutnya yaitu mengevaluasi bentuk integral kuadrat. Teknik evaluasi integral ini digunakan terutama untuk integral yang mengandung ekspresi kuadrat di dalam akar. Bentuk kuadrat seperti integral akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikali DX sering muncul dalam berbagai permasalahan matematis. Untuk selanjutnya kita lanjut saja ke latihan soal. Contoh soal yang pertama, kita akan mengevaluasi sebuah integral dari akar 16 dikurangi 9x pangkat 2 dikali dx. Pertama-tama kita rubah dulu nih, akar 16 dikurangi 9x kuadrat menjadi bentuk yang sama dengan integral standar, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 3 pangkat 2 dikali 4 per 3 pangkat 2 dikurangi x kuadrat. Lalu kita masukkan ke dalam integral yang tadi, kita akan mendapatkan hasil yaitu sama dengan 3 dikali integral dari akar 4 per 3 pangkat 2 dikurangi x kuadrat dikali dx. Untuk integral dari akar 4 per 3 pangkat 2 dikurangi x kuadrat dikali dx itu sama dengan bentuk integral standar, yaitu dari integral dari akar A pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 dikali DX, yaitu sama dengan X per 2 dikali akar A kuadrat dikurangi X kuadrat ditambah A pangkat 2 dibagi 2 dikali aksin dikali X per 2 ditambah C, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 3 dikali X dibagi 2 dikali akar 4 per 3 pangkat 2 dikurangi X kuadrat ditambah 1 per 2 dikali 4 per 3 pangkat 2 dikali aksin dikali X per 4 per 3 ditambah C. Lalu untuk selanjutnya kita tinggal rubah menjadi lebih sederhana, sehingga kita mendapatkan hasil akhir yaitu X dibagi 2 dikali akar 16 dikurangi 9X pangkat 2 ditambah 8 per 3 aksin dikali 3X per 4 ditambah C. Contoh soal yang kedua yaitu integral dari X kuadrat dikali akar A pangkat 6 dikurangi X pangkat 6 dikali dx. Pertama-tama kita rubah bentuk integral tersebut menjadi lebih sederhana, yaitu menjadi sama dengan integral X kuadrat dikali akar A pangkat 3 pangkat 2 dikurangi X pangkat 3 pangkat 2 dikali dx. Selanjutnya kita misalin nih, T sama dengan X pangkat 3, maka kita mendapatkan turunan dari T yaitu 3x pangkat 2 dikali dx. Sedangkan untuk x pangkat 2 dikali dx sama dengan dt dibagi 3. Lalu kita mendapat hasil yaitu integral sama dengan 1 per 3 dikali integral dari akar A pangkat 3 pangkat 2 dikurangi t pangkat 2 dikali dt sama dengan 1 per 3 dikali t bagi 2 dikali akar
A pangkat 3 pangkat 2 dikurangi T pangkat 2 ditambah A pangkat 3 pangkat 2 dibagi 2 dikali aksin dikali T dibagi A pangkat 3 ditambah C. Sehingga kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu sama dengan 1/3 dikali X pangkat 3 dibagi 2 dikali akar A pangkat 6 dikurangi X pangkat 6 ditambah A pangkat 6 dibagi 2 dikali aksin dikali X pangkat 3 dibagi A pangkat 3 ditambah C. Untuk contoh soal yang ketiga yaitu integral dari cos X dikali akar 4 sin kuadrat X ditambah 9 dikali dx. Pertama-tama kita misalin nih T sama dengan sin X, maka dt sama dengan cos X dikali dx. Maka kita mendapatkan integral yaitu sama dengan integral dari akar 4t kuadrat ditambah 9 dikali dt sama dengan 2 dikali akar 2 dikali integral dari akar t kuadrat ditambah 3 dibagi 2 kuadrat dikali dt. Sehingga sama dengan 2 dikali t dibagi 2 dikali akar t kuadrat ditambah 3/2 pangkat 2 ditambah 1/2 dikali 3/2 pangkat 2 dikali log dari t ditambah akar t kuadrat ditambah 3/2 pangkat 2 ditambah c. Lalu kita bentuk menjadi lebih sederhana lagi sehingga kita mendapatkan hasil yaitu sama dengan t dikali akar 4t kuadrat ditambah 9 dibagi 2 ditambah 9/4 dikali log dari 2t ditambah akar 4t kuadrat ditambah 9 dibagi 2 ditambah c. Lalu kita rubah t-nya menjadi sama dengan sin x dikali akar 4 sin kuadrat x ditambah 9 dibagi 2 ditambah 9/4 dikali log dari 2 sin x ditambah akar 4 sin kuadrat x ditambah 9 ditambah c. Baik, untuk contoh soal yang terakhir yaitu integral dari akar 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 dikali dx. Pertama-tama kita rubah dulu nih 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 menjadi bentuk yang sama dengan integral standar, yaitu sama dengan 2 dikali x ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah 3/2 pangkat 2. Kita masukkan dalam integralnya sehingga kita mendapatkan hasil yaitu akar 2 dikali integral dari akar x ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah 3/2 pangkat 2 dikali dx. Lalu kita jabarkan bentuk integral standarnya sehingga kita mendapatkan hasil yaitu sama dengan akar 2 dikali x ditambah setengah dibagi 2 dikali akar x ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah 3/2 pangkat 2 ditambah 1/2 kali 3/2 pangkat 2 dikali log dari x ditambah 1/2 ditambah akar x ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah 3/2 pangkat 2 ditambah c. Sehingga kita mendapatkan hasil akhir yaitu sama dengan 2x ditambah 1 dikali akar 2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 5 dibagi 4 ditambah 9 akar 2 dibagi 8 dikali log dari x ditambah 1/2 ditambah akar x kuadrat ditambah x ditambah 5/2 ditambah c. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai kelompok 6. Kok cuma sedikit, banyak yang dipotong ya? Sepertinya sampai contoh 24 kok ini. Halo, kelompok penyaji. Iya, banyak yang tidak dimasukkan. Apakah sama artinya? Ya.
Halo, kelompok penyaji. Siapa tuh tadi kelompok penyajinya? Bagian. Halo, kelompok penyaji tadi siapa ya? Iya, Pak. Bahar Arifianto 1. Yang kedua siapa? Bentar, Pak, ini ada yang terdapat kendala, Pak. Kendalanya apa? Jaringan. Hmm? Di jaringan, Pak. Oh, jaringan. Selain Bahar, siapa teman satu kelompoknya siapa? Saya, Pak. Febriana Dwi. Ya, kayaknya kan masih ada contohnya sebanyak 24. Tadi yang dimasukkan sepertinya belum seluruhnya. Kenapa? Yang dimasukkan dalam bahan presentasi kok nggak semuanya, kenapa? Halo, halo, Bentar, Pak. kenapa nggak dimasukkan semua? Aduh. Sama-sama BNI. Kalau bisa, yang punya sama. Mati dulu. Gimana? Kenapa kok nggak sampai tuntas? Sampai contoh 24 bahan presentasinya. Dijawab aja, nggak apa-apa. Maaf, Pak, ketinggalan. Soalnya kirain cuma sampai 23. Coba ditampilkan lagi tadi. Bahan presentasinya ditampilkan lagi. Assalamualaikum, Rayanto dengan rumus lihat pada mendapati bahwa integral awal Di stop atau di mute aja, Cek. Coba ke contoh 23-nya yang mana? Contoh 23. Yang mana? Jelaskan. Yang mana contoh 23?
menuliskan apa? Menuliskan sebagai ya tidak. Kita harus definisi Gimana? Kalau lama tinggal digeser aja tuh. Tinggal drag paling kanan. ada A adalah Nah, sebelumnya itu kan itu contoh 23. Oh, ini contoh 22. itu ya. Oh sudah. Kalian tuh masing-masing. Jadi negara kalau Udah. Nah, sebenarnya di contoh 24 itu ada beberapa kasus yang harus kalian cantumkan. tadi soalnya Dengan tentukan ya, ruang tertentu. atau enggak? Di Ya. yang pertama adalah bentuk akar, yang kedua adalah bentuk polinomial pangkat 1. Itu yang harus kalian cantumkan di contoh 24 seharusnya. Gitu ya. Kelompok penyaji ya. Oke. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Oke, share serinya boleh dimatikan. Gantian saya. Oke, kita ke contoh 2. Contoh 2. Oke, ini contoh 2. Kalian tadi sudah menuliskan ini. Seharusnya ini ditulis lagi. Ini seharusnya kalian bisa tulis lagi, bukan screenshot tadi. Nih, contoh 2 ada kasus ini. Step-stepnya kalian tadi sudah menampilkan. Sekarang coba perhatikan ini di baris ketiga dari bawah. Kenapa di ruas yang kiri itu ada permisalan I ditambah ini koefisiennya dikali I lagi. Kenapa ruas kiri mengandung I 2 kali? Padahal yang ditanyakan di awal adalah I-nya tetap berada di ruas kiri dan jumlahnya hanya 1. Kenapa ya kira-kira? Kelompok penyaji sama teman-teman yang lainnya boleh menjawab. Gimana? Kenapa muncul I-nya 2 kali di ruas kiri?
Kalau N. Ya, iya, iya. Ternyata, nggak ada apa. Terus, ternyata, iya, laki-laki, irisan. Irisan berarti aktor saja. Atau Ya, canda. ya. Ya. Terus juga dari mana? Mana? Oke, berarti selanjutnya. Gimana? Harus muncul 2 kali di ruas kirinya ini. Iya. Terus, Kalian perhatikan di 2 langkah sebelumnya ya. Ini kan ada I. Ini kan sebagai yang di ruas kiri nih. Oke. semuanya. Ketika dijalankan muncul apa ini di sini nih? Ada integral 2 pangkat X log 2 sin 6 X per 6 dx. Gitu kan ya? Terus, kalau sudah, next, Betul? Log 2 per 6, next, ya kan? Log 2 sama per 6 ini kan konstanta. Maka kita bisa bawa ke luar. Gitu. terus, Sehingga hanya tersisa integral 2 pangkat X kali sin 6 X dx. Ini kan sama kayak I yang awal kita misalkan. Nah, maka kita ganti dengan I. Gitu. Ya. Kenapa muncul log kuadrat sama 6 kuadrat di sini? Setelahnya I. Kenapa ya kira-kira? Karena perkalian distributif di depan kurung ini kan ada log 2 sama per 6. Log 2 per 6 ini kita kalikan distributif masuk ke suku sini sama suku sini. Sehingga jadilah di sini punya log kuadrat. Log 2. Di sini punya log 2 kuadrat kali. Nah, ruas yang punya I kita jadiin 1. Di ruas sebelah kiri I ditambah ini koefisien I jadiin 1 semuanya. Oke. Sehingga muncul I-nya hanya muncul 1 kali di ruas kiri. Oke. Terus kita ke rumus 3 ini saya bahas yang agak urgent aja ya, yang penting-penting ini. Contoh 3 yang nanti bakal kalian pakai terus. Oke. Contoh ketiga. Hitung integral A pangkat X cos BX dx. Ketika kalian lihat ini adalah bentuk umum di mana AB-nya kan tidak diketahui secara eksplisit ya. AB-nya nanti bisa diganti dengan konstanta berapapun, A berapa, B berapa. Sehingga ketika kita jalankan hitungannya, ya, bentuknya harus A pangkat X dikali cos, bentuk trigonometrinya. Kalau bentuk sin gimana Pak? Kalau bentuk sin jelas nanti akan berbeda. Tapi kalian bisa hitung sendiri dengan bentuk gitu. Integral AX cos BX dx gitu. Kalau kita jalankan maka akan menghasilkan bentuk ini nih. I sama dengan A pangkat X B kuadrat plus log A kuadrat dan seterusnya. Jika nanti di sini diketahui bahwa integral 2 pangkat X cos 3X dx gitu ya katakan. Maka kita cukup mengganti A dengan 2 dan B sama dengan 3. Kita gantikan di sini. Lebih baik bagaimana? Menghafalkan formulanya atau memahami hitungannya. Nah, itu terserah kalian. Menghafalkan boleh. Menghafalkan rumus umumnya gini boleh. Kalian memahami hitungannya gini juga boleh. Oke, ini hampir sama seperti di atas-atasnya ya. Nah, selanjutnya ini yang penting lagi nih. 4B2. Di sini ada, oh iya tadi sepertinya saya tidak melihat ada bukti ya. Bukti dari 4B.2 yang dijelaskan oleh kelompok penyaji. Kayaknya tidak ada bukti dari ini. Statement 4B2. Jadi ada integral E pangkat X fx plus f aksen X dx sama dengan E pangkat X kali fx plus C. Ini merupakan suatu formula spesial ini ya. Ini merupakan formula spesial.
Artinya apa? Jadi kalau kalian bisa menemukan bentuk ini secara spesifik, maka formula ini bisa langsung digunakan. Gitu. Nah, bukti-buktinya seperti ini nih. Tadi ditampilkan apa tidak ya? Kira-kira siapa kalau penyaji Bahar ya, tadi ditampilkan apa tidak tadi bukti dari formula ini? Tidak, Pak. Ada nggak? Ada, Pak. Benar, Pak. Ini konsepnya Saya stop share ya, coba ditampilkan. Ada enggak? tentukan dulu jadi ini lebih enak itu tidak ya. Jadi kalau bisa dibuat ada saat membaca datanya X. Nah, oke. Mana bukti formula tadi? Integral E pangkat X fx plus f aksen x dx. Oh iya. Buktinya mana buktinya setelah ini? Oke, silakan saudara sekalian. Kita kan bisa mengajukan harusnya Sepertinya tidak ada, Pak. Oh, hanya tertulis gitu aja. Iya, Pak. Ya, contohnya geser contohnya tadi. Ya, kita perhatikan ke contohnya. Jadi, contohnya kan berbunyi integral E pangkat X dikali suatu fungsi 1 plus sin X per 1 plus cos X dx gitu ya. Evaluasi bentuk integral. Apakah bisa secara langsung kalau kita menemukan fungsi seperti ini, kita pakai formula sebelumnya? Nah, formula ini langsung dipakai untuk contoh E pangkat X 1 plus sin X per 1 plus cos X tadi bisa nggak secara langsung? Bisa langsung dipakai atau tidak? Hmm? Bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Karena apa? Kenapa tidak bisa? Kenapa ayo tidak bisa? Karena Kenapa? Alasannya? Tidak bisa langsung dipakai karena apa? Gimana? Siapa tadi? Rima Sahara. Sepertinya mau berbicara. Silakan.
Ulangi ya pertanyaannya ya. Kalau kalian punya bentuk integral E pangkat X dikali suatu fungsi, bentuknya adalah 1 plus sin X per 1 plus cos X dx. Kemudian kalian punya suatu rumus, suatu formula. Kalau integral E pangkat X dikali Fx ditambah turunan dari Fx tadi, maka kalian punya hasil integral itu adalah E pangkat X kali Fx plus C. Tahu? Apakah itu bisa langsung digunakan di contoh 8 ini? Jawabannya ya dua kemungkinan, bisa dan tidak. Nah, ya. Kalau bisa kasih alasan, kalau tidak kasih alasan. Gampang kan? Itu. Silakan jawab. Coba digeser satu slide ke kiri tadi, ke sebelumnya. Nah, coba perhatikan ini ya. Ini kan bentuk bentuk ruas kirinya adalah integral. Suku eksponensial itu wajib ada. Oke, dikalikan dengan suatu komposisi fungsi isinya adalah fungsi fx itu sendiri ditambah dengan turunan dari fungsi f gitu. Kalau bentuknya sudah seperti ini, formulanya ini paten nih, sudah pasti. Maka kita bisa memberikan hasil dari integral ini bentuknya adalah E pangkat X dikali Fx plus C gitu. Memahaminya begitu. Coba sekarang geser ke kanan. Satu lagi. Nah, ini unsur eksponen sudah ada E pangkat X-nya. Berarti satu syarat sudah kita punya. Kurang kurang dua syarat lagi. Yang pertama adalah kita punya fungsi fx ditambah dengan turunannya. Gitu toh. Nah, sekarang 1 plus sin X per 1 plus cos X. Apakah ini bisa dipandang sebagai fungsi fx ditambah f aksen X? Bisa apa tidak? 1 plus sin X per 1 plus cos X. Ini bisa dipandang sebagai fx plus f aksen X apa tidak? Halo, yang lain. Wah, banyak ini. Ada 48 orang. 47 nih. Satu kan saya. Ayo, siapa? Saya panggil loh. Urut dari sini. Bahar tadi yang Nisa Tabayana. Mana Nisa Tabayana? Apakah 1 plus sin X per 1 plus cos X itu bisa dipandang sebagai fx ditambah f aksen X? Awalnya mau, tapi karena mereka semuanya lama, dari saya akhirnya tak guys nanti setelah lebaran saya kan. Gimana Nisa? Lanjut, siapa ini? Alis Delika. Saya yang Alis Delika mana? Pasnya sama screennya sekarang nggak bisa. Nah, gimana? Apakah 1 plus sin X per 1 plus cos X ini bisa dipandang sebagai fx plus f aksen X? Aku nggak punya interpretasinya sekarang. Hmm, Itu tapi pas Iqbal sih Pak, cuman aku nggak tulisannya apa?
Ya, oke, Alis. Terus ini ya, di partisipan saya terlihatnya begitu urutannya. Terus ada Aaron, Aaron Christian. Mana Aaron? Sebenarnya di tempat sini. Aaron ada di ruang Zoom ini, Aaron. Kamu puasa ya, Ron? Wah, ini nggak aktif ini. Nggak usah di absen berarti nanti kalau yang tidak aktif ini dianggap tidak masuk berarti. Sebentar Mbak. Bawahnya ada Abdullah Azam. Saudara tampilkan soal Wah, nggak langsung respon berarti nggak ada di. Uang kelurahan baru di BTN. Sekarang antri bagusnya. Di sini sekarang BTN lunas kali itu. Mau tuker ya, tapi harus cash ya. Gak tahu. Ya udah, gimana ini? Yang on cam cuma sebagian. Iya, halo. Boleh izin menjawab? Siapa? Siapa ini? Saya mencari siapa yang menjawab ini. Karisa, Karisa, Karisa Azarin Henry. Oh ya, silakan. Menurut saya, karena bentuknya kan hasil 1 plus sin X per 1 plus cos X. Mm-mm. Jadi menurut saya harus diubah dulu Pak bentuknya, nggak bisa langsung memakai formula yang tadi. Karena kan belum terdapat fx plus fx. Jadi seperti yang di PPT, mungkin bisa diubah dulu bentuknya menjadi tan x per 2 ditambah 1 per 2 secant kuadrat x per 2, di mana fx-nya itu x per 2-nya, Pak. Jadi, sehingga hasilnya baru didapat E pangkat x dikali tan x per 2 plus konstanta. Menurut saya seperti itu, Pak. Makasih. Iya, oke, betul. Jadi kalau kalian menemukan model soal seperti ini, ya nanti ketemu suatu suku ada eksponennya, kemudian dikali suatu polinom fungsi, cobalah bentuk atau setidaknya ubah bentuk jadi fx plus f aksen x gitu. Nah, contoh kasus di contoh 8, kita dapat merubah 1 plus sin x per 1 plus cos x itu sama dengan fx plus f aksen x, dengan fx-nya adalah tangan x per 2, f aksen x-nya adalah setengah sekant kuadrat x per 2 gitu. Ya, gitu. Jadi nanti tantangannya bukan menyelesaikan bentuk E pangkat X, fx plus f aksen X. Tantangannya adalah merubah bentuk fungsi yang jejer sama eksponen itu diganti dengan 1 plus sin X plus 1 plus cos X, ini contohnya ya, diubah menjadi bentuk fungsi yang fx plus f aksen X gitu. Tantangannya di situ. Oke. Contoh lain dari formula itu ada banyak kok. Contoh 9 masih ada, 10 juga ada gitu. Jadi nanti coba latihan ulang, dikerjakan ulang.
ditulis ulang gitu ya, supaya ketemu feel-nya. Oh, kalau saya menemukan bentuk seperti ini, saya rasa bisa deh diubah jadi fx plus f aksen x gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Tidak ada. Halo, cek. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Untuk parsial lanjutan ini tuh hanya bisa digunakan di eksponensial dan trigonometri saja, atau kayak di rumus, ya saya kan dari kelompok 5 sebelumnya tuh yang ada rumus Liate yang kayak ada logaritma dan segala lain, itu tuh bisa dipakai di sini juga atau emang khusus eksponensial dan trigonometri saja, Pak? Terima kasih. Oke, untuk khusus formula ini ya, khusus formula ini di slide-nya mundur. Sebelum contoh soal 2, dimundurin sedikit. Oh, kebanyakan. Ke formula E pangkat X tadi. Nah, ini. Siapa tadi? Panji ya, Panji Mahesa. Jadi saya fokus ke corollary ini. Ada integral E pangkat X, fx plus f aksen X dx. Jadi kalau suatu integran itu punya suku E pangkat X dan fungsi apapun bisa dibentuk jadi fx plus f aksen X, maka corollary ini dapat dimanfaatkan. Tidak tergantung pada urutan LIATE kemarin ya. LIATE kan kemarin buat kasus tertentu, berbeda dengan ini. Itu LIATE kan kemarin hanya untuk memilih siapa yang jadi fungsi pertama sama siapa yang jadi fungsi kedua. Begitu ya. Ya kan? Nah, kalau ini tidak harus memilih siapa yang jadi fungsi pertama, fungsi kedua. Kalaupun dipilih fungsi pertamanya itu harus bentuk eksponen E pangkat X, sedangkan fungsi keduanya itu harus bentuk fungsi kedua ditambah dengan turunan dari fungsi tersebut. Gitu, baru bisa dimanfaatkan. Berbeda ya dengan urutan LIATE kemarin. LIATE kan hanya untuk memilih urutan fungsi mana yang jadi fungsi pertama ataupun fungsi kedua. Begitu. Panji. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Saya absen dulu ya. Benigno Utama Dio Ivan. Hadir, Bapak. Salva Putri Lestari. Bintang Airnanda. Pak. Fiska Aulia. Hadir, Pak. Ayu Lestari. Ayu Lestari. Ayu Lestari. Tidak ada. Hadir, Pak. Aurel Variansyah. Hadir, Pak. Ajeng Firda. Ajeng Firda. Ajeng Firda. Ini dimatikan tidak apa-apa ini. Dimatikan, share screen-nya dimatikan. Atau tidak? Halo. Halo. Ini dimatikan. Share screen-nya dimatikan. Siapa yang megangin tadi? Halo, share screen-nya dimatikan.
Nah, Nah, kalau jadi persyaratan, berarti saudaranya itu menulisnya kayak tadi sampai siapa? Ajeng Firda Ramadhani. Ajeng Firda nggak ada ya? Silahkan ditulis ya aja. Kalau pakainya yang garis C tadi. Ikhil Gina, Ikhil Gina, Ikhil Gina, Maulana, Panji Mahesa, Galih Kusuma, Anabella Naila, Taufik Dwi, Adelia Feni, Aisyah Kurnia, Nisa Tabayana, Alis Delika, Kanaya Zalea, Hadir, Pak. Rizky Chandra, Hadir, Pak. Rasiha Hukma, Misalnya apa? Alferel, Oh maaf, kalau Alferel, ada maaf ya, kita bisa tidak ada ya. Irfan Al-Hakim, Nadine Lenora, Hadir, Pak. Aina Ulmardiah, Hadir, Pak. Dimas Pasya, Hadir, Pak. Dimas Hanif, Hadir, Pak. Aska Mazaya, Hadir, Pak. Sata Alwan, Hadir, Pak. Hadir. Salis Ainur, Salis Ainur, Karisa Azarin, Hadir, Pak. Anora Budi, Hadir, Pak. Isa Fitri, Hadir, Pak. Aufa Zaki, nanti kolom terakhir sudah Aufa Zaki, kalau jadinya Muhammad Abdillah, Hadir, Pak. Rahajeng Septri, ya Hadir, Pak. Aaron Christian, Aaron Christian, Aprodiva Delovi, Hadir, Pak. Muharima Sahara, Muharima Sahara, Lima itu Pak yang kelompok penyaji tadi dia sempat keluar dari Zoom karena kendala yang jaringan. Bahar Arifianto, Pak. Kibar Pak. Panji, Kibar Hadir, Panji, Pak. Hadir, Pak. Febriana Dwi Wahyu, Hadir, Edwi Pak. Rahayu, Lulu Kamila, Hadir, Pak. Rika Pramestia, Hadir, Pak. Zahra Trimeisha, Hadir, Pak. Rama Pradito, Hadir, Pak. Muhammad Khalil, Hadir, Pak. Adinda Putri Kinaryo, Hadir, Pak. Christina Claudia Bata, Hadir, Pak. terakhir Abdul Azam. Hadir, Pak. ya untuk dan kita sudah Oke, ya mungkin cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Jadi untuk tugas di Elena, untuk tugas di Elena ada sedikit revisi. Jadi deadline-nya sama Prof. Kartono sepertinya diundur sampai besok Jumat. Bukan tanggal 31. Tanggal 31 kan pas lebaran. Masuk pas lebaran kalian kerjain deadline tugas ya. Oke, jadi nanti diminta tugasnya geser ke Jumat deadline-nya. Tanggal 20 berapa? 28 ya kalau nggak salah. Nah, di tanggal 28 deadline-nya. Gitu. Oke, dapat dipahami. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, berarti cukup. Jadi kita ketemu lagi nanti setelah masuk lebaran tanggal 8 April. Ya, itu pas hari Selasa, hari pertama kita masuk. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Selamat berlebaran di kampung masing-masing ya.
Mohon maaf lahir batin jika saya dan Prof. Melano banyak kesalahan. Terima kasih atas kerjasamanya selama 7 pertemuan ini. Kita lanjutkan 7 pertemuan ke depan. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya, bisa. Tapi kan nanti kita menyelesaikan. Berdoa selesai dan Harusnya supaya selesai. room saya nonaktifkan untuk semuanya. Terima kasih semuanya ya. Ya, semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Pak. Iya. Bar. Oi, oi. Kenapa nih? Udah, keluar. Hai.